Sementara itu, Eida menggunakan kekuatan matanya dan menemukan keberadaan Kawaki. Eida pun langsung terbang menemui Kawaki dan meninggalkan Daimon. Daimon tidak ingin ditinggal Eida, namun dia tidak bisa terbang. Eida mengatakan kepada Kawaki untuk jangan khawatir karena Eida ada untuknya. Sementara itu Amado menghubungi Shikamaru. Amado menyuruh Shikamaru untuk tak perlu membunuh Kawaki dan ada cara untuk membawanya ke tempat pemberhentian darurat. Amado mengatakan kata perintah khusus yang memakai suaraku seperti delta. Aku harus melihatnya untuk bisa mengaktifkannya. Tapi kalau persyaratannya terpenuhi, kita bisa menonaktifkan dia dengan segera. Shikamaru agak terkejut karena Amado masih punya rahasia. Amado menyuruh Shikamaru untuk berjanji satu hal, yaitu jangan ganggu Kawaki yang sudah dinonaktifkan. Amado tak bisa membiarkan Kawaki mati. Shikamaru bersimpati dengan situasi Amado. Shikamaru juga paham kalau Amado butuh kekuatan Kawaki untuk membangkitkan putrinya. Tapi Kawaki sudah kelewatan. Kalau dia tidak menyerah, Konoha akan menganggap Kawaki sebagai musuh dan akan membunuhnya. Amado dengan keras mengatakan tunggu dan dengarkan perkataannya. Sementara itu, Eida bertemu dengan Kawaki. Eida mengatakan kepada Kawaki kalau dirinya ada di pihak Kawaki. Kawaki mengatakan kepada Eida, kau bahkan tak bisa menyingkirkan cakramu. Jadi jangan dekati aku. Kau menyiarkan lokasiku pada mereka. Eida mengatakan kau tak bisa kabur dari situasi ini. Tapi denganku, kau baik-baik saja. Aku tak akan membiarkan siapapun menyentuhmu. Kawaki mengatakan, sudahlah, aku tak peduli pada apapun yang terjadi padaku. Daripada aku, lebih baik lindungi Hokage ke-7. Si Momoshiki itu, kalau aku tak mendiamkan dia, Hokage ke-7 dan desa yang sudah dia lindungi dengan hati-hati ini, semuanya akan sirna. Aku tak bisa membiarkan itu terjadi. Kalau dia bebas, semuanya terlambat. Kita tak bisa mendapatkannya kembali, walau begini, dia itu putranya. Terlebih lagi putra Hokage ke-7. Siapa di Konoha ini yang bisa membunuhnya? Dia putra Hokage. Siapa yang bisa jamin kalau orang-orang di pihaknya akan berbalik melawannya? Kawaki lalu mengingat perkataan Boruto. Waktu itu Boruto mengatakan, bagiku sekarang bukan hanya soal karma lagi. Kau terlalu penting bagiku. Iya kan, saudaraku? Kawaki lalu memegang Eida dan mengatakan, sial, kenapa harus dia? Alih-alih putra Hokage atau bahkan saudara. Kalau saja dia orang asing yang entah dari mana, semuanya bisa lebih baik. Kalau saja dia orang luar sepertiku, tidak ada yang akan menangisi kematiannya. Kau peramal yang bisa menerawangkan? Lihat aku ini sampah tak berdaya yang tak bisa melindungi sesuatu yang penting bagiku. Eida lalu memegang kedua pipi Kawaki dan muncul kekuatan besar dari dirinya. Cahaya dahsyat yang berasal dari Eida dan Kawaki menyinari dan mengelilingi bumi. Setelah sinar itu selesai, Eida baper karena tidur di tubuh Kawaki. Para Jonin pun akhirnya menemukan Kawaki. Kawaki bermaksud menyerang para Jonin itu, namun dihentikan oleh Eida. Para Jonin itu melaporkannya kepada Shikamaru. Mereka kebingungan kenapa Kawaki dan Eida berada di situ. Mereka pun kemudian mencari keberadaan Boruto. Sasuke berhenti sejenak. Sarada bingung mengapa mereka mencari keberadaan Boruto. Sarada menganggap kalau ada yang terjadi pada Boruto. Sarada pun mengajak Mitsuki untuk pergi. Sementara itu Boruto sedang berbicara dengan Momoshiki. Momoshiki mengatakan, bagaimana bocah? Untuk referensi saja, beritahu aku bagaimana rasanya kehilangan semuanya. Boruto mengatakan, suasana hatimu kelihatan bagus. Katakan apa yang terjadi di sini. Momoshiki hanya mengatakan, lihat di belakangmu. Sarada dan Mitsuki sampai di tempat Boruto. Boruto menanyakan mengapa mereka berdua kembali dan apa yang terjadi dengan Kawaki. Sarada juga menanyakan apa yang terjadi. Mitsuki lalu melepas ikat kepalanya dan menyuruh Sarada untuk jangan terlalu dekat dengan Boruto. Mitsuki pun mengaktifkan Senin modenya. Hal itu membuat Boruto dan Sarada terkejut. Sementara itu, Jonin yang menemukan Kawaki menanyakan mengenai luka di mata Kawaki karena seperti tak ada yang terjadi. Kawaki bingung dengan pertanyaan Jonin ini. Eida mengatakan kepada Jonin itu bahwa Kawaki tidak apa-apa. Ayahnya, apa Hokage sudah ketemu? Jonin itu mengatakan tidak. Sejauh ini tidak ada petunjuk selain Boruto yang melakukannya. Kawaki pun sekarang paham. Sementara itu Mitsuki menanyakan kepada Boruto, aku punya satu pertanyaan lagi. Apa yang kau perbuat pada Hokage ke-7? Boruto mengatakan, tenang Mitsuki, aku tak mengerti maksudmu. Apa yang terjadi? Mitsuki mengatakan, jadi kau tak mau membicarakannya. Boruto pun lompat ke cabang pohon menghindari serangan ular Mitsuki. Sarada menghentikan Mitsuki dan kebingungan kenapa dia melakukan itu. Mitsuki mengatakan kepada Boruto, kau yang mengabaikan peringatan kami. Aku tak bisa lagi menjamin nyawamu. Momoshiki dalam diri Boruto mengatakan, dia datang untuk membunuhmu dan bukan itu saja. Yang lain juga, mereka datang untukmu. Kalau kau tak suka itu, larilah. Boruto tak mengerti dengan apa yang terjadi. Momoshiki mengatakan, ya inilah kekuatan charm
Eda yang sebenarnya, kekuatan dewa yang bahkan dia sendiri tak bisa kendalikan. Hasil dari teknik omnipotence. Omnipotence, kekuatan pamungkas yang hanya bisa dikendalikan oleh dewa sejati. Teknik dewa dalam teknik dewa. Ini adalah bahasa pemrograman untuk penciptaan, tekad absolut untuk mewujudkan segalanya. Itulah omnipotence. Ini bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh seorang gadis yang bahkan bukan Otsutsuki. Kekuatan charm dia yang sebenarnya diwujudkan oleh omnipotence. Ini hanyalah hasil dari hasrat terpendam Eda. Amado tak tahu, dilihat dari hasilnya saja bisa dimengerti kalau orang langsung menyimpulkan itu teknik dewa. Dan fenomena yang terjadi sekarang adalah perwujudan dari hasrat Kawaki. Dia mengaktifkan omnipotence-nya melalui Eda. Boruto, posisimu dan posisi Kawaki sudah dibalik. Sementara itu, Shikamaru menghubungi Eda. Shikamaru mengatakan, Eda, pencarian Naruto dan yang lain sangat sulit. Untuk pemeriksaan saja. Aku ingin tahu soal apa yang terjadi saat kau diserang Boruto. Eda mengatakan tidak ada. Tapi hasilnya sama saja, mau berapa kali pun dilihatkan. Kawaki lalu memegang tangan Eda dan menyuruh Eda memberitahu Shikamaru bahwa Hokage ke-7 sudah mati. Kawaki menyuruh Eda memberitahu mereka bahwa Hokage ke-7 mati di tangan Boruto. Sementara itu Boruto menanyakan kepada Momoshiki mengenai apa maksud dirinya dan Kawaki sudah dibalik. Momoshiki mengatakan kenangan manusia yang berubah, pengenalan mereka terhadap kalian berdua. Kesadaran manusia terhubung lewat cakra mereka. Bagi dewa bukan mustahil untuk mengubah ini. Apa kau tak pernah memikirkannya? Sudah berapa kali ingatanmu di otak-atik? Itu perbuatan Otsutsuki yang pernah menjadi dewa. Omnipotence tak mempengaruhi kau dan Kawaki yang sudah menjadi Otsutsuki. Sama halnya dengan Eda. Entah kenapa Bude Uchiha kelihatan tak terpengaruh. Yang terpengaruh oleh Omnipotence adalah mereka. Pokoknya dia adalah putra Hokage yang lahir dan besar di desa ini, Uzumaki Kawaki. Dan kau yang membalas kebaikan dengan cara tak bersyukur. Orang luar yang diincar oleh Konoha. Boruto saja. Masuk akal? Shikamaru memastikan dan menanyakan kepada Eda mengenai apa yang terjadi dengan Naruto. Kawaki menggenggam baju Eda. Eda mengatakan kepada Shikamaru bahwa Hokage sudah mati dan Boruto membunuhnya. Kawaki pun melepaskan genggamannya dari baju Eda dan mengatakan kepada Eda itu tak apa. Sementara itu Sarada mencoba bicara dengan Mitsuki. Namun Mitsuki ingin bicara dengan Sarada nanti karena dia saat ini harus mengejar Boruto. Lalu tiba-tiba Shikamaru memberi pesan darurat pada semua unit pencar. Shikamaru mengatakan ada kemungkinan besar bahwa Hokage ke-7 telah dibunuh. Pelakunya tidak lain adalah Boruto sendiri. Sumire yang mendengar hal tersebut merasa tidak percaya. Sumire lalu memikirkan tentang cahaya yang terpancar sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi dan Sumire punya firasat yang sangat buruk. Mendengar kalau Hokage telah dibunuh, Sarada tidak percaya. Ini tak masuk akal. Sarada bertanya-tanya dalam pikirannya sendiri mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Mitsuki lalu pergi dan akan membunuh Boruto. Mitsuki juga menyuruh Sarada untuk kembali dengan yang lain. Sementara itu, Kawaki membicarakan mengenai Boruto kepada Eda. Kawaki mengatakan Otsutsuki sang pembunuh Hokage. Sekarang semua orang memandangnya sebagai musuh Konoha. Dia tak bisa kembali lagi ke desa. Eda mengatakan, Kawaki, kau sungguh harus sampai sejauh ini? Kawaki mengatakan, berkat ini tak ada lagi yang akan menghalangiku untuk membunuh Boruto. Selama aku menyegel Hokage ke-7, kita aman. Aku tak akan bisa membebaskan mereka hingga Boruto dan Kot mati. Bagi penduduk Konoha, itu akan seperti Hokage sudah mati dan Boruto adalah pembunuhnya. Lalu secara tiba-tiba Daimon datang dan menubruk Kawaki. Daimon mengatakan, di sini kau rupanya Kawaki. Katakan kau tidak melakukan hal buruk pada kakakku. Kawaki mengatakan, minggirlah bocah, atau kau akan kubunuh juga. Eda mengatakan, apa? Coba saja kalau kau berani. Sementara itu Sasuke bertemu dengan Sarada. Sasuke mengatakan kepada Sarada, kau tak apa-apa Sarada? Di mana Mitsuki? Bukankah kalian tadi bersama? Sarada mengatakan ada sesuatu yang terjadi pada Mitsuki. Dia terus berkata akan membunuh Boruto. Matanya terlihat berbeda. Itu seperti bukan dia. Sasuke mengatakan, aku paham kenapa dia bereaksi seperti itu. Dia hampir membunuh Kawaki. Lalu ada juga kejadian pada Naruto dan Hinata. Aku akan membereskan ini sebelum Boruto meninggalkan desa. Kau juga sebaiknya kembali. Dalam hati Sarada mengatakan, apa yang terjadi? Bahkan Papa juga mengatakan hal aneh. Semua orang bersikap aneh. Kemudian melalui komunikasi jarak jauh, Sumire memanggil nama Sarada. Sumire mengatakan kepada Sarada bahwa ada sesuatu yang harus kupastikan, sesuatu soal situasi saat ini. Sarada, aku akan langsung saja. Apa kau merasa saat ini sedang menguasai penuh kesadaranmu? Sarada agak bingung dengan pertanyaan Sumire. Sementara itu, Boruto yang sedang melarikan diri melihat
burung Chojugiga Inojin yang sedang terbang di atas. Lalu di hadapan Boruto muncul tangan besar yang menyerangnya. Yang mana tangan itu adalah tangan Chocho. Boruto terdorong mundur akibat serangan Chocho. Setelah itu pergerakan Boruto dihentikan dengan jutsu bayangan Shikadai. Shikadai mengatakan, "Aku kira kita ini teman, Boruto." Inojin pun